Di desa kecil bernama Hanamori hidup seorang petani sederhana bernama Takeshi. Setiap hari ia mencangkul ladang kecil peninggalan ayahnya menanam sayur dan padi seperti yang dilakukan penduduk lain. Hidupnya biasa saja bahkan terlalu tenang. Suatu pagi saat mencangkul bagian paling ujung ladangnya, cangkulnya membentur sesuatu yang keras. Takeshi mengira itu batu besar. Takeshi membawa peti itu ke rumahnya. Dengan hati-hati ia membuka kunci karatnya. Di dalamnya bukan emas atau permata, tapi selembar peta tua koin kuno dan surat dalam aksara kuno Jepang. Ia menunjukkan temuan itu kepada kakeknya yang dulunya seorang guru sejarah. Kakeknya membaca surat itu dan berkata dengan suara bergetar, "Ini petunjuk menuju harta peninggalan samurai tua dari zaman Sengoku." Takeshi menatap peta itu. Lokasinya di kaki gunung Tsukigane, tidak jauh dari desa mereka. Hatinya berdebar. Ia tak pernah pergi jauh dari ladang, tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa takutnya. Dengan tekad baru, Takeshi memutuskan untuk mencari harta samurai itu. Sebelum berangkat, ia meminta restu kepada kakeknya. Kakeknya memberinya sebuah pedang tua sebagai simbol perlindungan. Dengan semangat yang berkobar, Takeshi melangkah keluar dari rumahnya menuju petualangan yang belum pernah ia bayangkan. Keesokan harinya, Takeshi bersiap. Ia membawa bekal nasi onigiri air dan tentu saja peta tua itu. Ia berjalan kaki melewati hutan bambu, menyusuri sungai kecil dan mendaki lereng gunung Tsukigane. Sepanjang jalan suara burung hutan dan desir angin menjadi temannya. Ia merasa seperti tokoh petualang dalam legenda. Saat sore menjelang, ia menemukan batu besar yang sama seperti gambar di peta. Di bawahnya ada lambang keluarga samurai, Umebachi. "Ini tempatnya!" seru Takeshi penuh semangat. Tapi saat ia mulai menggali, tanah di sekitarnya mulai bergetar. Seketika Takeshi berhenti merasakan getaran yang aneh dan mendebar. Tiba-tiba tanah runtuh dan Takeshi terperosok ke bawah, mendarat di dalam gua tersembunyi yang gelap dan lembab. Di dalam sana suara langkah kaki menggema menambah suasana tegang yang tidak nyaman. Dari balik bayangan muncul sosok berbaju zirah samurai tua dengan penampilan yang megah namun misterius. Tapi tubuhnya tembus cahaya menciptakan aura yang menakutkan dan mengagumkan pada saat yang sama. Takeshi mundur ketakutan, merasakan ketegangan yang membekas di dalam hatinya. Samurai itu berbicara dengan suara dalam, "Harta ini hanya boleh dimiliki oleh mereka yang berhati bersih, bukan karena tamu." Cahaya aneh muncul dari dinding. Gua memancarkan aura misterius yang menarik perhatian Takeshi saat ia menjelajahi area tersebut. Takeshi menemukan ruangan rahasia yang dipenuhi benda-benda kuno. Pedang, gulungan dokumen keramik, dan peti kecil berisi koin emas. Namun lebih dari itu, ia menemukan jurnal harian seorang samurai yang berisi pelajaran hidup, kisah perang, dan nilai-nilai kehormatan. Takeshi meneteskan air mata saat membacanya, terharu oleh kedalaman pengalaman dan kebijaksanaan yang tertulis di sana. Takeshi pulang ke Hanamori dengan langkah penuh harapan, membawa jurnal dan koin yang telah mengubah hidupnya. Ia langsung menuju balai desa dan menunjukkan jurnal serta koin itu kepada kepala desa. Setelah memeriksa keasliannya, kepala desa menangis haru menyadari betapa berharganya penemuan ini bagi komunitas mereka. "Kita akan membangun museum kecil di desa. Ini bukan hanya sejarah Takeshi, tapi sejarah kita semua." Desa Hanamori berubah menjadi pusat perhatian bagi para pengunjung yang ingin belajar tentang sejarah dan harta samurai Umebachi. Beberapa tahun kemudian, Takeshi menjadi guru sejarah lokal, mengajarkan anak-anak tentang pentingnya menghargai masa lalu dan menjaga hati dari keserakahan. Di depan sekolah berdiri patung kecil bertuliskan, "Harta terbesar adalah kebenaran dan hati yang bersih." Setiap kali melihat ladangnya, Takeshi tersenyum. Ia tahu hidupnya telah berubah, bukan karena harta, tapi karena ia telah menemukan makna sejati dari warisan yang tersembunyi.